Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kanranisa, NPM A1E 021018, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Selanjutnya, konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadi penerimaan dan pemberian penjelasan. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas yaitu 1. Kepribadian yang kuat. 2. Memahami tujuan pendidikan dengan baik. 3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang 4. Memiliki keterampilan yang profesional. Dan yang selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia maksimal 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, memiliki pangkat serendah-rendahnya, pangkat C atau 3 bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kualifikasi khusus kepala sekolah madrasah. Kepala Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal berstatus sebagai guru TK atau RA. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Dan ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala Sekolah Dasar SD atau MI berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Dan ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala Sekolah Menengah Pertama berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah kepala sekolah. Kepala sekolah atas sekolah menengah atas berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMA MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah kepala sekolah pemerintah. Selanjutnya, kepala sekolah kejuruan atau SMK berstatus sebagai guru SMK atau MK. Yang kedua, berstatus sebagai guru. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnoridlo yaitu 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sikap maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan semakin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah, secara teknis sampai akademis saja. Benar, hal itu adalah tugas dari tanggung jawab yang pokok bagi seorang kepala sekolah atau manajemen pendidikan. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua,
Waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan, supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.